Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah segudang manfaat dari Laos. Nah, ini Pak Run yang pertama ya, mengambil Laos di kebun ya, karena ini musim kemarau. Pengambilannya agak sulit gitu ya, walaupun sudah pakai cangkul. Itu dapat Laos gini banyaknya. Nanti lama-lama juga dapat banyak Laos. Wah, iseng aja Pak Run ini ya, agar meyakinkan kepada sahabat-sahabat semua bahwa yang kita gali ini bukan apa-apa. Ini memang Laos ya, Laos di kebun. Nah, ini Pak Run sudah dapat banyak. Nanti akan mengambil yang banyak ya, karena memang durasinya di video ini saya batasi ya. Saya cukupkan sekian saja tentang pengambilan Laos. Pohon Laos itu seperti ini, bisa dikeduk di kebun. Ini Laosnya sudah saya bawa ke pasar ya, untuk digilingkan. Nah, kenapa kok perlu digiling ya di pasar ya? Sebenarnya kan diparut saja itu ya bisa, akan tapi kalau marut Laos sampai 5 kilo itu ya tangannya sampai dengklek. Nah, kalau digilingkan di sini kan cepat. Nah, itu sudah dapat banyak sebentar saja. Nah, sahabat-sahabat semuanya, pemanfaatan Laos ini ya, setelah gali dari kebun atau beli di pasar ya, murah. Kalau beli di pasar 4.000 sampai 7.000 sampai 8.000, mungkin ada yang harganya 10.000 tergantung kualitasnya. Nah, setelah dapat Laos, kemudian kita parut seperti ini ya, diparut. Biar ringan, memperingan pekerjaan, diparutkan di tukang parut kelapa. Itu kebanyakan ada yang mau, ada yang tidak mau. Tapi ini di pasar Keranggan itu mau, maka Pak Run menggilingkan Laos di sini ya. Laosnya harganya Rp7.000, akan tapi menggilingnya ini ya, bilang murah ya murah, bilang mahal ya mahal, 4.000 per kilogramnya. Ini Pak Run sudah dapat banyak dari Laos itu, sudah digiling. Nah, kalau sudah digiling begini, tahap selanjutnya adalah dimasukkan ke dalam plastik yang tebal, plastik kresek yang tebal, kemudian diikat yang rapat, harus kedap udara, tidak ada udaranya, sambil dinet-net, dikencangkan. Setelah itu kemudian Laosnya didiamkan selama 3 hari ya, dalam keadaan tertutup rapat, diikat pakai rafia ataupun diikat pakai plastik. Nah, kemudian diletakkan di dalam suhu ruangan ya. Jadi Laos, sekali lagi, Laosnya ditaruh plastik kresek yang tebal, diikat rapat, udaranya dikeluarkan ya, dinet-net ya, kemudian diikat dan diletakkan di dalam suhu ruangan. Nah, Laos yang sudah dimasukkan dalam plastik, diikat ini, kemudian didiamkan selama 3 hari 3 malam ya, difermentasi selama 3 hari 3 malam. Itu ya, selama 3 hari 3 malam, tidak boleh dibuka. Nah, setelah 3 hari 3 malam
melakukan fermentasi dari laos ini dirasa sudah cukup. Nah, tahap selanjutnya laos-laos ini diperas ya, diperas terus. 5 kg itu kalau memeras ya butuh waktu yang lama, tapi memang harus diperas sampai tuntas airnya ya. Tidak disiapkan tempatnya ya, teko, baskom dan sebagainya. Yang penting muat untuk perasan atau santan dari laos yang sudah diperam atau difermentasi selama 3 hari 3 malam. Nah, terus diperas terus ya sampai habis. Nah, yang akan kita gunakan adalah laos yang sudah diperas ini. Nah, perasannya harus telaten dan kuat. Oleh karena itu Pak Run memerasnya menggunakan kain ya, tidak cukup penyaring kelapa ya, karena sifat dari laos ini airnya sedikit, tidak seperti santan kelapa. Oleh karena itu perlu diperas pakai kain. Nah, ini Pak Run sudah dapat banyak memerasnya ya. Nah, terus kita peras terus ya. Ini tidak lelah. Memang tangannya itu ya kalau memeras 5 kg seperti ini ya sampai keju ya, tapi melihat manfaatnya yang luar biasa ya. Pak Run tetap semangat ya. Nah, setelah perasan selesai kemudian diminum ya, diminum perasan laos ini. Nah, setelah meminum 1 gelas cukup 1 hari, kalau setengah gelas ya 2 hari. Nah, rasanya tuh gandem, jos, gandos, ada manis-manisnya ya, akan tapi tetap aja agak panas-panas sedikit atau sengir-sengir sedikit, tapi ada manis-manisnya begitu ya. Enak sekali menurut yang Pak Run rasakan. Nah, manfaat perasan daripada laos yang sudah difermentasi ini atau air fermentasi dari laos ini sungguh-sungguh luar biasa menurut pakar-pakar herbal tuh ya. Yang paling utama Pak Run menggunakannya ini untuk terapi diabetes. Nah, untuk terapi ini sebaiknya diminum setiap hari, 1 hari 1 gelas ya, setiap hari selama 1 minggu. Pak Run akan meminumnya 1 gelas setiap hari. Rasanya mantap, jos, gandos. Nah, bagi Pak Run sekali lagi ya, laos ini digunakan untuk terapi diabetes. Pak Run meminumnya rencananya sesuai petunjuk dari pakar herbalnya, sahabat Pak Run. Nah, ini akan saya minum setiap hari 1 gelas. Nah, kalau akan minum setengah gelas berarti pagi setengah gelas, sore setengah gelas. Nah, harapannya tinggi untuk terapi diabetes yang Pak Run derita, yang Pak Run alami selama ini. Nah, menurut pakarnya herbal, kalau orang sedang mengkonsumsi ini fermentasi atau air fermentasi dari laos ini,
harus banyak-banyak minum air putih. Kalau biasanya hanya minum 1 gelas sehari, sekarang minum 2-3 gelas satu hari gitu ya, setengah literan, 2 literan sehari. Nah, karena laos ini menimbulkan panas di dalam tubuh, dan agar efeknya juga baik, maka dianjurkan untuk minum air putih yang banyak. Inilah Pak Run baru sekali ini ya, karena mantap ya mendengarkan uraian dari pakar herbalnya bahwa laos itu memang manfaatnya luar biasa untuk terapi diabetes. Maka Pak Run akan melaksanakannya, mematuhinya. Ini hari pertama Pak Run memeras santan dari laos itu, dan saya minum 1 gelas full. Nah, semoga ada efek yang bagus untuk terapi diabetes ini. Selanjutnya laos ini akan Pak Run minum selama 1 minggu berturut-turut, 1 gelas full atau setengah gelas pagi, setengah gelas sore, dengan penambahan air putih yang lebih banyak dari biasanya yang Pak Run konsumsi. Nah, ini dilakukan selama 1 minggu, rutin minum setiap hari. Kemudian menurut pakarnya herbal, setelah 1 minggu boleh diselani, yaitu 2 hari sekali, pagi setengah gelas, sore setengah gelas, atau 1 gelas saja pagi atau sorenya. Nah, kemudian minggu ketiga dilatih lagi 3 hari sekali ya, minggu keempat 4 hari sekali ya. Kemudian setelah 1 bulan bisa meminumnya 1 minggu sekali saja menurut pakarnya ini ya. Nah, inilah teknik ataupun cara terapi dengan laos untuk penyakit diabetes. Nah, sahabat-sahabat Pak Run semuanya, laos ini di samping bermanfaat untuk terapi diabetes, laos juga bermanfaat untuk menyembuhkan atau mengontrol penyakit-penyakit atau kondisi tubuh yang kebanyakan kolesterol, yang sakit asam urat, yang sering-sering vertigo ya, kemudian migrain, bahkan bisa juga katanya untuk menyembuhkan, mengontrol penyakit jantung ya. Di antara fungsi dari laos ini adalah mengencerkan darah. Jadi darah dengan minum laos ini tidak mengental, akan tapi bisa encer. Nah, menurut sahabat Pak Run yang tahu tentang herbal ini, air perasan dari laos ini juga bermanfaat untuk terapi stroke ya. Orang yang sakit stroke bisa mengkonsumsi laos ini ya. Dilakukan selama 3 bulan. Tekniknya ya seperti tadi, 1 minggu berturut-turut, minggu kedua selani 1 hari, minggu ketiga selani atau minum setiap 3 hari sekali, minggu keempat 4 hari sekali. Kemudian bulan-bulan berikutnya bisa 1 minggu 1 kali. Nah, untuk pengobatan stroke
ini lakukan hingga sembuh. Biasanya atau menurut penuturan sahabat Pak Run yang mengetahui tentang herbal ini, untuk terapi stroke membutuhkan waktu 3 bulan ya. Karena durasi waktunya yang lama ini, moga-moga sahabat-sahabat Pak Run semuanya mau bersabar sambil berdoa. Kita lakukan terapi-terapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, di antaranya dengan air perasan fermentasi dari Laos ini ya. Di samping kita usaha dengan fermentasi Laos ini, kita juga harus menjaga pola-pola makan, pola-pola minum, pola-pola tidur, pola-pola gerak ya, pola-pola olahraga yang disarankan oleh dokter kita semuanya. Di samping itu, kita harus selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan jalan yang terbaik untuk kesembuhan penyakit kita. Di antaranya adalah dengan cara mengkonsumsi santan atau air perasan dari Laos ini ya. Semoga hal ini bermanfaat bagi sahabat-sahabat Pak Run semuanya, dan harapan doa Pak Run, sahabat-sahabat Pak Run semuanya yang menderita penyakit-penyakit diabetes, jantungan, kolesterol, asam urat, darah tinggi ya. Ini darah tinggi juga berat ya. Darah tinggi, kemudian stroke ya, migrain ya, vertigo, sekali lagi itu ya. Semoga mendapatkan jalan keluar, diantaranya melalui konsumsi air rebusan Laos seperti yang Pak Run lakukan. Ini Pak Run belum bisa membuktikan ya, hanya yakin dari teman, nasihat dari teman Pak Run yang memberikan nasihat untuk ini. Nah, nanti setelah ada berita tentang bagaimana efeknya, ini ya, nanti akan saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Yang paling penting, saya sudah mantap melaksanakan nasihat pakar herbal sahabat Pak Run tercinta ini. Nah, Pak Run ini membuat 5 kilogram dari Laos. Saya peram, saya fermentasi ya menjadi selama 3 hari. Kemudian setelah saya peras, dapat 4 botol aqua kecil tanggung begitu ya. Nah, ini bisa dikonsumsi selama 1 minggu lebih kalau 5 botol ini ya, karena sehari cukup setengah botol. Nah, itu ya, airnya seperti susu seperti itu. Nah, karena air ini banyak, kalau menyicil membuatnya per hari, membuat 1 gelas, ya tentu saja waktunya tidak ada. Maka Pak Run membuat 5 kilogram ya dari Laos, kemudian Pak Run parutkan di pasar, dan setelah diperam 3 hari kita saring, mendapatkan 4 botol aqua tanggung. Nah, ini
karena tidak habis 1 hari, maka selanjutnya harus atau Pak Run simpan di dalam freezer yang tidak beku, freezer yang di tengah. Nah, nanti kalau akan mengkonsumsi maka cukup diambil dari kulkas dan diletakkan di dalam suhu ruangan hingga tidak dingin, karena Pak Run tidak cocok dingin-dingin. Nah itu ya, kalau dingin Pak Run seringkali itu sariawan, maka nanti setelah dari kulkas didiamkan hingga tidak dingin. Nah sahabat Pak Run, demikian saja yang bisa saya sampaikan tentang manfaat Laos ya. Konsumsilah, semoga berhasil mengelola, menerapi penyakit yang sahabat-sahabat semua derita. Nah kalau ada kabar baik nanti sampaikan kepada Pak Run di dalam kolom komentar video ini. Silahkan mencoba, selamat mencoba, semoga berhasil ya. Kurang lebihnya Pak Run mohon maaf yang sebesar-besarnya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.